belajar buat ini. Ibu maaf ya, nanti sebelum menyusui ibu keluarkan dulu asinya ya. Bentuknya nanti seperti kayak kita mengeluarkan asi manual ya, huruf C ya, huruf C ya, huruf C nanti ditekan sampai asinya keluar. Setelah asinya keluar, kita olesi sampai ke daerah areolanya ya. Areola ibu itu masing-masing berbeda ya. Ada yang kecil, ada yang lebih besar. Kalau ngambil putih, areola itu nih yang pemikiran hitam ya. Nah, setelah diolesi, nanti baru kita mulai dari ibu untuk menggendong bayi pada satu lengan. Kepala bayinya berada pada lengkung siku ibu dan bokong bayi berada pada lengan bawah ibu. Ibu, maaf ya, dipegang sini bu. Gini. Ini tangan satu bayinya ke belakang ibu. Di ini bu, diletakkan di situ. Ini bu. Nih. Kepalanya di sini, di siku. Ya. Kepalanya di siku kita. Tangan bayinya di belakang yang satu ya. Bisa bu, coba. Nah, setelah itu Mengajari ibu untuk menempelkan tubuh bayi pada tubuh ibu dengan meletakkan satu tangan bayi di belakang badan ibu dan yang satunya di depan. Wajah bayi, posisi hidung dan dagunya menghadap payudara. ya. Jadi setelah ini kita perhatikan tubuh ya. Tubuh bayi bisa menempel dengan tubuh ibu, bukan perut ketemu perut ya. Jadi nanti posisinya tidak harus dia perut ketemu perut seperti ini ya. Bisa dia begini ya, bisa dia begini ya. Jadi tidak harus ketemu perut dengan perut ibu. Jadi ya adalah tubuh ibu ketemu dengan tubuh bayi. Setelah itu payudaranya pegang, yang satunya ini memegang menopang payudara ya, memegang payudara. Nanti ditempelkan ke bibir bayi untuk merangsang supaya mulut bayinya terbuka. Kalau mulut bayinya sudah mulai membuka, tempelkan dagu bayi ke daerah puting yang di bawah. Nah, dia nempel di bawah sini ya. Ya, sudah menempel di bawah. Nanti kan mulutnya mulai membuka. Masukkan putingnya. Masukkan puting sampai seluruh areolanya masuk. Ya. Sebagian besar bagian bawah areola harus masuk. Ya. Kalau atas tersisa sedikit areolanya nggak apa-apa. Ya, tapi bagian bawah harus masuk. Terus kalau sudah masuk, bayi akan mulai menghisap. Kenapa harus areola yang masuk? Karena di belakang areola adalah apa ini? Kelenjar apa? Ductus dan sinus latiferus. Ini saluran atau gudangnya ASI ya. Makanya kenapa kalau menyusui areolanya harus masuk. Karena bayi dia nanti akan menghisap, akan menekan daerah areolanya ya. Jadi si gudang asinya itu, saluran asinya itu nanti akan ditekan oleh mulut bayi. Dan di bawah, kenapa yang bagian bawah harus masuk semua? Karena yang menggerakkan di bagian bawah itu adalah lidah bayi ya. Jadi bayinya lidahnya akan mendorong payudara bagian bawah ya. Setelah menghisap, nanti kita perhatikan ya, posisinya ini harus
wajahnya, hidungnya harus menghadap ke payudara. Terus dari telinga, bahu ini harus sejajar. Ya. Nanti kan yang satu tadi tangannya udah menopang ya. Nah, kalau sudah masuk dilepaskan. Ya, tidak boleh menekan payudara ketika sudah menyusui. Ya, kenapa tidak boleh menekan? Menghalangi bayi menyusui. Kenapa? Ya, bisa menghambat aliran ASI. Itu malah jadi sumbatan. Ya, jadi dilepas. Tapi ibunya harus tetap memperhatikan. Ya, memperhatikan bayinya. Setelah dihisap, kita lihat apakah perlekatannya sudah baik atau belum. Tandanya apa? Perlekatan baik itu dagu bayinya dia menempel ke payudara, mulutnya terbuka lebar, yang bawah terlihat kayak doer keluar, ya. Terus pipinya dia cembung kalau menyusui, jadi ya, tapi bukan ke dalam, ya. Terus kita ibunya tidak akan merasa sakit menyusuinya, ibunya nyaman, ya. Nah, setelah itu, setelah selesai, nanti baru kita keluarkan. Kalau bayinya tidak melepas sendiri, bisa kita bantu keluarkan dengan kelingking. Kelingking kita dimasukkan ke mulut bayi. Maaf ya dek, masukkan, terus ditarik putingnya, ditarik keluar ini. Kita kan masuk, terus kita tarik keluar putingnya, ya. Setelah itu bergantian ya, kita ajarkan ibu bergantian payudara sebelah kiri, terus kemudian sebelah kanan. Setelah selesai bisa kita bantu ibu untuk menyendawakan. Caranya bisa dengan dua, bisa di dada, bisa di kaki. Ibu gini ya bu, ini bu, yang atas ini ambil tepuk-tepuk bu. Itu satu, atau bisa juga ibu ini ada belakang. Bisa disambil tepuk. Kalau tengkorak lihat ininya ya, hidungnya ya, takutnya kena ini, bisa kita miringin kepalanya, ya. Terus ditepuk-tepuk sampai 10-15 menit sampai bayinya bersendawa. Untuk posisi ada yang ingin ditanyakan? Enggak apa-apa. Itu khawatirnya gini aja, apa masuk ada darah ya. Tapi kalau nggak itu nggak apa-apa, asal dia tidak umum ya. Tidaknya kalau nggak paling posisinya agak di belakang kiri. Ada yang ingin dibahas dari posisi? Gampang ya. Ingat ya, jadi ibunya posisinya yang nyaman, tegak, bersandar ke kursi ya, kursi. Kalau posisi sebetulnya tidak harus dia duduk ya, bisa berbaring, bisa miring kiri sama tiduran ya. Terus kalau duduk pakai penyangga tadi ya, tangannya di ke belakang satu, ditahan di siku ya, tahan siku, lalu ditopang ya, ditopang sama tangan kita yang ini. Nah, ini harus sejajar, hidung mata menghadap ke payudara ya, telinga bahu ini sejajar. Masukkan payudara, topang dulu, kemudian ditangsang ya putihnya ke bibir bayi ya. Setelah mulai membuka, tempelkan dagu ke payudara ibu ya. Setelah itu biarkan kita tempelkan, masukkan areolanya ke dalam mulut, kita bantu masukkan ke dalam mulut bayinya, semua masuk areolanya. Setelah itu kita lepas ya, biarkan bayinya menyusui ya sampai dengan 30 menit, kurang lebih 30 menit ya untuk satu payudara ya, tapi tergantung dengan kebutuhan bayinya ya. Oke, itu untuk teknik menyusui dalam ASI manual.